Shalom teman-teman. Hari ini kami dari kelompok 6 PAK kelas 3 ingin melakukan proyek sosial untuk memenuhi tugas orang Kristen di tengah masyarakat. Selamat menyaksikan. Kami di sini membeli sembako untuk Mbah Kari. Kami menghabiskan sekitar 150.000 atau bisa dibilang 30.000 per orangnya. Shalom. Kami dari kelompok 6 PAK kelas 3. Kami akan melakukan kegiatan sosial dengan tema kasih dalam perbedaan yang diambil dari ayat Alkitab Kolose 3 ayat 14, dan atas semua itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kami akan melaksanakan kegiatan sosial ini di rumah Mbak Hari yang letaknya di sekitar perumahan Mastrip. Selamat menyaksikan teman-teman, semoga dapat mengambil hikmah dari proyek kami ini. Yuk kita ke rumah Mbak Kari. Latar belakang dan pemilihan tema sasaran. Kita memilih Mbah Kari karena Mbah Kari adalah seorang nenek-nenek yang sudah berumur 84 tahun yang tinggal sendiri di belakang perumahan Mastrip. Beliau hidup sendiri dan tanpa anak-anaknya. Jadi kita sebagai orang Kristen juga harus membantu Mbah Kari, walaupun Mbah Kari tidak sama dengan kita harus tetap membantu karena itu adalah perintah Tuhan yang juga tercantum dalam Kolose 3 ayat 14 yang sudah disebutkan tadi. Master niku Mbah Kari nggih. Kulon pun 84 jeng. 84 pun. Nggih. Tapi isih sehat. Ora niki putune. Iki wis mati di maten pun. Iki kula kali terima. Pamit. Nggih. Wonten kelas teng UNED. Nggih. Niki kula panjenengan mendoakan Mbah Kari. Niki Mbah Kari. nggih memberikan Mbah Kari niki Nggih. sedikit berkah. Nggih. Nggih. Setelah kami memberikan berkat buat Mbah Kari, kami pamit untuk melanjutkan kegiatan kuliah. Kami di sini berbicara dan mendoakan Mbah Kari supaya sehat selalu, supaya Tuhan menyertai Mbah Kari senantiasa. Shalom, perkenalkan nama saya Karen Anastasia Hutahayan. Refleksi yang bisa saya ambil dari kegiatan berbagi kasih yang telah kelompok kami lakukan adalah saya terkadang merasa bahwasanya saya kurang bersyukur atas hidup saya kurang bersyukur atas apa yang saya miliki. Namun setelah bertemu dengan Mbah Kari, saya melihat bahwasanya beliau ini sangat senang menjalani kehidupannya. Dia berkata bahwasanya dia itu bersyukur atas apa yang dia punya. Jadi saya merasa beruntung bisa bertemu dengan Mbah Kari karena dari dia saya belajar banyak untuk terus bersyukur atas apa yang saya miliki saat ini. Shalom. Refleksi yang bisa saya dapatkan ketika berbagi sembako ke Mbah Karim adalah kita sebagai mahasiswa yang dimana kita sendiri hidup dalam berbagai keterbatasan, terutama dana, supaya kita bisa bertahan hidup. Bukan berarti kita sebagai mahasiswa tidak boleh membantu atau tidak membantu sesama kita. Dan juga sebagai mahasiswa Kristen, kita juga bisa menjadi berkat bagi tempat di mana kita ditempatkan. Yang pada kasus kali ini kita ditempatkan di Jember, di kota Jember ini, kita bisa menjadi berkat dalam berbagai hal, dalam tingkah laku, sikap, dan perbuatan. Gitu. Shalom, perkenalkan nama saya Anggi Veronica Putri Simanjuntak dengan NIM akhir 1027. Refleksi yang saya dapatkan dari kegiatan bakti sosial yang telah kami lakukan, yaitu saya belajar banyak hal, salah satunya dalam hal berbagi kasih, berbagi waktu, berbagi cerita, dan berbagi apa yang kita miliki. Walau dengan keadaan terbatas, Mbah Kari masih bisa tersenyum dan bersyukur. Hal inilah yang menjadi tamparan bagi saya yang kadang masih suka mengeluh dan menyerah. Ternyata dengan hal-hal yang sederhana dapat berarti begitu besar bagi orang lain.
Betapa beruntungnya saya dan teman-teman saya dapat berbagi kebahagiaan, mendengarkan suka duka, dan bisa belajar banyak hal dari itu. Shalom, perkenalkan nama saya Ananda Christian Putra dengan NIM 2219 1050 1058 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik. Refleksi yang bisa saya sampaikan ketika saya berkunjung di rumah Mbah Kari adalah kita itu harus bersyukur karena dengan keadaan Mbah Kari yang sebatang kara, beliau tetap bersyukur kepada Tuhan atas segala kelimpahan atau segala berkat yang beliau terima. Dan kita sebagai orang Kristen di tengah masyarakat yang majemuk ini, kita harus saling berbagi karena di dalam ayat Kolose 3 ayat 14 tadi, walaupun di dalam perbedaan kita tuh harus saling berbagi karena kita tahu, kita jangan mengeluh, masih banyak orang di bawah kita yang merasa tertekan dan membutuhkan. Shalom teman-teman dan Bu Murni, perkenalkan nama saya Jessica Maria Magdalena Nurul dengan NIM 2218101090. Di sini saya akan memberikan refleksi saya terhadap proyek agama Kristen Protestan. Kelompok kami melakukan pengamatan ke rumah Mbah Kari. Di sini kami belajar banyak. Walaupun Mbah Kari hidup dalam kesederhanaan, tetapi dia tetap tersenyum dan dia terlihat sangat baik dan tulus. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk berbagi ke rumah Mbah Kari. Walaupun yang kami beri tidak seberapa, tetapi kami tulus dan ikhlas untuk memberinya. Menurut iman Kristen, kita diajarkan untuk terus berbagi kasih, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan yang terutama yaitu kita harus menolong sesama dengan berbagi kasih. Walaupun hasilnya tidak seberapa, tetapi tidak ada salahnya kita beri sesuai dengan kemampuan kita. Karena Tuhan tidak memandang seberapa besar yang kau beri, tetapi seberapa tulus dan ikhlas yang kau beri. Sekian hasil dari refleksi saya. Terima kasih.